Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Nah, Ibu yang kami hormati, teristimewa Pak Dr. Ardoni MSI yang bersedia sebagai narasumber. Beliau juga peneliti senior dari PKMPD ini. Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ini Bu Minu Susilo yang berkesempatan menyediakan waktu untuk ikut webinar ini. Bahwa webinar ini memang kita desain itu dari 10 seri ini bukan kajian seri yang terpisah-pisah, tetapi seri yang berkelanjutan dari seri 1 sampai seri 10. Diawali dengan design based research ya untuk menggugah bahwa ada berbagai macam model-model atau metode penelitian yang dapat dimanfaatkan untuk bidang kepustakawanan. Kemudian untuk melakukan penelitian tersebut, pustakawan atau kita harus mampu berpikir logis dalam menulis. Ini sudah disampaikan oleh Pak Dr. Ardoni juga kemarin, pada sesi kedua. Kemudian dilanjutkan dengan perkembangan kepustakawan Indonesia itu yang berkesejahteraan yang disampaikan oleh Bapak Amih kemarin. Nah, untuk itu bagaimana mengkomunikasikannya, baik ketika berada di perpustakaan seorang pustakawan dari basis riset tadi. Nah, kemudian inilah disampaikan oleh Bu Dr. Erwina kemarin. Sehingga kelak seorang pustakawan itu ketika menjadi pemimpin perpustakaan, mereka bisa berpikir lebih visioner. Nah, seorang pustakawan, apalagi kepala perpustakaan, harus mampu mengolah data menjadi informasi yang digunakan dalam mengambil keputusan. Nah, hari ini Pak Ardoni akan menyampaikan bagaimana data-data yang banyak sekali di perpustakaan itu kemudian diolah menjadi informasi. Nah, inilah kajian statistika yang dalam bidang ilmu perpustakaan sangat penting sekali. Nah, kemudian seorang pustakawan itu juga mampu mengkaji berbagai kekuatan koleksi melalui kajian bibliometrika. Dan tak kalah pentingnya memahami cara berpikir ilmuwan untuk memperkuat layanan informasi yang tepat guna dan tepat sasaran melalui kajian sains tometrika. Ini yang bibliometrika akan disampaikan oleh Pak Dr. Joner, dan sains tometrika saya sendiri yang akan mendiskusikannya 2 minggu yang akan datang. Nah, outputnya dari materi-materi seri-seri ini adalah pustakawan mampu mengemas ulang informasi dan memberikan layanan informasi yang mampu menjawab pertanyaan sederhana, bahkan pertanyaan penelitian yang nanti disampaikan oleh Pak Wahid, bagaimana mengemas ulang informasi itu, dan bagaimana layanan referensi yang baik itu disampaikan nanti oleh kawan-kawan dari Perpustakaan Nasional. Jadi dari 10 seri ini satu sama lain itu sangat berkaitan, dan ini akan mampu memberikan pencerahan pada kita baik dari pustakawan sebagai praktisi maupun akademisi. Mudah-mudahan sumbangsih kecil ini mampu menggerakkan kita untuk saling berkolaborasi, memberikan sumbangsih kepada perkembangan kepustakawan di Indonesia. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tetap betah untuk mengikuti sampai seri 10 ini, dan tentu ini bukanlah seri yang terakhir dari 10 seri ini perpustakaan. Mudah-mudahan ketika COVID ini sudah mulai mereda atau sudah hilang, kita bisa melakukan pertemuan secara offline. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Fadli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Direktur, Bapak Arwendria, yang sudah mendesain kegiatan ini dengan peningkatan kompetensi teman-teman pustakawan nantinya. Bapak dan Ibu, materi sudah dapat di-download pada link materi berikut ini, materi bit.ly
materi webinar _6. Moderator yang akan memandu diskusi kita pada pagi hari ini merupakan seorang kandidat doktor, kandidat Dr. Dian Hasfera MIKOM. Beliau menyelesaikan sekolah di program studi Ilmu Informasi Perpustakaan dan Magister Ilmu Informasi Perpustakaan di Universitas Pajajaran di Bandung. Pada saat ini sedang menyelesaikan disertasi dan insya Allah pada tahun ini promosi Doktor Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Padang. Beliau juga merupakan seorang peneliti dan founder dari PKM IPD, beraktivitas sehari-hari sebagai dosen program studi ilmu perpustakaan, ilmu informasi, dan perpustakaan Islam UIN Imam Bonjol, Padang. Bapak dan Ibu, kita sambut moderator kita, Ibu Dian Hasfera. Baik, terima kasih Pak Fadli untuk hantarannya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman, Bapak Ibu yang telah bergabung hari ini. Terima kasih bergabung dalam kegiatan kita webinar series 6 dengan tema statistika untuk pustakawan. Nah, kalau sudah ngomongin masalah statistik nih biasanya bikin mumet ya Bapak Ibu ya. Nah, terutama kita karena akan berkaitan dengan rumus dan angka-angka. Padahal sebenarnya dalam kontennya sendiri untuk statistika ini sangat membantu bagi kita pustakawan dalam menganalisis atau mengambil keputusan dalam penyajian informasi secara tepat. Nah, di bidang pustakawan. Adapun narasumber kita sebelumnya tadi sudah dihantarkan juga oleh Pak Fadli adalah Dr. Ardoni MSI. Beliau merupakan peneliti senior dari PKN IPD juga dan sekarang menjabat sebagai Kepala Perpustakaan Universitas Negeri Padang. Nah, sebelumnya juga Pak Ardoni sudah menjadi narasumber kita pada webinar series 2 sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu yang telah bergabung pada webinar series 2 itu terkait dengan logical construct dalam menulis artikel ilmiah bidang ilmu perpustakaan juga sudah bertemu di dalam webinar series. Baik, untuk menyingkat waktu, saya selaku moderator mempersilahkan kepada Bapak Ardoni untuk presentasi. Silakan Pak. Terima kasih Bu Dian Hasfera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya agak kecewa pagi ini, agak kecewa loh ya, karena ternyata pesertanya cuma sedikit. Tapi sebetulnya juga nggak kecewa-kecewa amat. Saya pikir memang karena statistika itu dianggap sulit, dianggap menyakitkan kepala. Terus setiap saya sampaikan statistika di kelas saya ngajar statistika, itu mahasiswa pada malas, takut-takut gitu, ngeri sama angka. Jadi dia pikir pakai rumus-rumus yang susah-susah begitu. Padahal enggak juga. Nanti kita akan lihat. Saya paling tidak suka mengatakan bahwa materi saya sulit. Materi saya itu mudah. Jadi saya mau sampaikan bahwa materi saya mudah. Nanti saya buktikan bahwa itu memang mudah bentukannya. Tidak ada yang sulit. Jadi begini Bapak Ibu, kalau bisa saya. Nah sekarang kita bicara tentang ini, statistika untuk pustakawan. Banyak orang menganggap statistika itu IPA. Jadi pustakawan itu tidak IPA. Pustakawan itu apa? Gitu, UPS. Apa juga, IPA-nya juga ada pustakawan. Jadi statistika itu sebenarnya ilmu semua orang. Nah, untuk pustakawan juga ada. Apakah berbeda statistika untuk pustakawan dengan yang lain? Enggak, sama saja. Di statistika itu untuk pustakawan, untuk dokter, untuk guru, untuk dosen, untuk orang IPA, orang IPS, ya sama saja. Semuanya statistika. Oke, silakan dilanjutkan Pak Fadli. Nah, awal mula dari statistika itu ini, perbandingan dan perbedaan.
manusia itu suka sekali membanding-bandingkan dan membeda-bedakan. Coba saja kalau ibu-ibu baru selesai berhias, begitu keluar rumah, nampak ibu-ibu lain, langsung banding-bandingkan. Cantik mana saya dibanding dia, gitu. Terus kalau beli barang juga begitu, bagus mana barang saya dari dia, mahal mana yang mahal, tas saya atau tas orang itu. Kita suka membanding-bandingkan, dan itulah memang kehidupan kita. Kita suka banding-bandingkan. Semua kita banding-bandingkan. Kita lihat-lihat orang, kita bandingkan dengan kita bandingkan dengan pacar kita bandingkan dengan istri, dengan suami, semua kita perbandingkan. Nah, dari situ mulailah kita melihat adanya perbedaan-perbedaan. Jadi kita suka melihat perbedaan juga. Kita anggap bahwa sebetulnya, oh ini berbeda ini. Malah ada yang benci perbedaan. Padahal enggak, manusia itu memang berbeda. Jadi manusia dengan manusia lain itu memang berbeda. Makanya bisa dibandingkan. Kan enggak mungkin kita membandingkan kelereng dengan kelereng yang sama persis. Ya enggak mungkin dibandingkan orang sama. Yang dibandingkan itu memang yang berbeda. Nah, kita kadang-kadang benci itu yang perbedaan. Padahal yang bikin kita berbeda, ya Tuhan. Terus Tuhan itu tujuannya apa? Ya biar kita saling kenal, bukan saling benci. Nah, perbedaan inilah yang sering kita perhatikan. Apa perbedaan-perbedaan? Berbeda atau sama? Berbeda atau sama? Itu terus pikiran kita, memperbanding-bandingkan. Nah, oke, kita coba lihat perbandingan berikut. Ada dua orang di sini. Yang satu namanya Syahrino. Yang satu lagi Syahrini. Syahrino ini sebetulnya laki-laki nih. Perempuan yang terperangkap dalam tubuh laki-laki. Di seorang wanita, sebetulnya dia wanita, terperangkap dalam tubuh laki-laki. Jadi tetap saja dia merasa dia wanita. Itu banyak itu. Di tempat saya ngajar banyak itu. Sudah bikin grup band mereka. Grup band cok. Jadi ini Syahrino namanya. Dia mengatakan membandingkan dirinya dengan Syahrini. Dia merasa lebih cantik dibanding Syahrini. Sementara Syahrini malah menjawabnya, kita berbeda. Apanya yang beda? Orang sama-sama wanita, modelnya sama. Oh ternyata ada di antara mereka yang berbeda. Satu warnanya agak gelap, Syarininya agak putih. Terus satu kurang cantik, Syarininya lebih cantik. Tapi ketika Syahrini dibandingkan dengan bidadari yang ada di surga, itu kalah Syahrini. Syahrini nggak bisa bilang, saya cantik. Bidadari justru lebih cantik. Nah sekarang, mana yang cantik sebenarnya? Si Syahrini ini sebenarnya lebih cantik atau tidak? Nah, kita jadi bingung. Coba kita lanjut. Nah, ini lagi. Ada kurus dan ada gendut. Ketika orang menyebut dirinya kurus, oke lah. Dia kenapa kurus? Karena dibandingkan pada yang gendut. Kalau tidak ada yang gendut, dia nggak kurus. Lalu ada orang pendek, orang yang tingginya sedang, ada pula yang tinggi. Padahal itu karena ada perbandingan, maka kita sebut dia tinggi. Orang itu cantik karena ada yang jelek. Orang itu kaya karena ada yang miskin. Coba kalau tidak ada orang miskin, maka tidak ada orang kaya. Maka saya sering bilang kepada mahasiswa, mestinya orang kaya berterima kasih kepada orang miskin. Karena dia mau miskin. Coba kalau dia nggak mau miskin, kaya pula dia, sama. Hilanglah orang miskin. Nah, mestinya kan orang kaya berterima kasih kepada yang miskin. Caranya gimana? Ya kasih duit dikit. Kasih apa, zakat apa gitu namanya, sedekah gitu, sama yang miskin. Begitu juga orang cantik. Orang cantik itu mesti terima kasih kepada orang yang jelek. Karena dia mau jelek. Coba kalau dia nggak mau jelek, cantik semua orang. Dengan siapa dibandingkan? Nah, akibatnya apa? Mestinya orang cantik berterima kasih kepada orang jelek. Caranya gimana? Jangan hina orang jelek. Karena dia sudah bersedia jelek. Kira-kira seperti itu. Tapi persoalannya seperti yang tadi juga. Coba lihat yang satu yang di tengah ini. Ini jauh di mata. Dekat di foto. Nah, jauhnya seberapa jauh? Lalu dekatnya seberapa dekat? Ini pendek. Pendeknya seberapa dibanding yang sedang? Terus yang tinggi ini apa mau berapa tingginya? 2 kali lipat kah? 3 kali lipat? Terus berapa? Jadi kita jadi bingung ketika kita hanya mengatakan kurus, gendut, jauh, dekat, pendek, sedang, tinggi, cantik. Nggak jelas. Padahal kita butuh kejelasan. Apalagi soal pekerjaan di perpustakaan itu butuh kejelasan.
Soal ilmu pengetahuan itu perlu kejelasan. Kan tidak mungkin sebuah ilmu tidak jelas, ya harus jelas. Sementara dia cuma bilang, berapa gajinya? Banyak, ya banyaknya berapa? Nggak tahu. Dia gajinya banyak daripada orang terima sedikit. Kalau dibandingkan dengan yang banyak, tentu dia lebih sedikit. Persoalannya, dia itu gajinya sedikit atau banyak. Lah jadi bingung kita. Kita perlu sesuatu, kita perlu komponen lain untuk membandingkan atau untuk membedakan. Apa itu? Yang berikut ini, angka. Angka. Jadi angka ini tidak perlu kita ngeri dengan angka. Tadi Bu Diana Spera sempat menyinggung, kena statistika itu angka, jadi takut. Padahal kita selalu bermain dengan angka setiap hari. Bayangkan kalau duit nggak ada angkanya. Duit dalam saku kita, angkanya nggak ada. Lagi mana mau belanja? Nggak ada angkanya. Terus juga usia, ada angka juga. Terus kalau tanya-tanya orang, ini sudah kelas berapa? Kelas 3, angka lagi. Ini sudah berapa uangnya? Sekian. Itu lagi angka kembali. Semua orang bicara tentang angka. Bahkan ada yang main angka. Itu jangan ditiru ya. Togel tuh. Terka-terka angka. Sampai segitunya angka itu menguasai hidup kita sebenarnya. Mengapa begitu? Karena angka itu pengertian dan penafsirannya sama untuk seluruh manusia. Semua manusia mengatakan 3 itu ya 1, 2, 3, 4. 3 terletak di antara 4 dan 2. 3 pasti lebih dari 2, kurang dari 4. Itu semua manusia normal akan tetap mengatakan begitu. Angka 4 di mana letaknya? Di tengah antara 3 dan 5. 40 berapa kali lipat 4? 10 kali lipat. Jadi angka itu pengertian penafsiran sama. Nah, ini bisa untuk jadikan pembantu daripada yang tadi. Kita mundur sedikit, kita hobi membanding-bandingkan, kita hobi membeda-bedakan, sementara kita tidak bisa, kita minta bantuan kepada angka. Syukur Alhamdulillah, seorang ilmuwan muslim yang bernama Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Ini orang Persia, orang Iran. Bukan orang Arab ya, orang Iran. Namanya memang Arab-Arab juga. Dia lahir di kota Khwarizmi. Waktu itu dikuasai Persia. Sekarang kota itu bernama Khiva di Uzbekistan. Nah, Uzbekistan ini penuh dengan orang-orang pintar ini. Di sanalah lahirnya perawi hadis Al-Bukhari. Al-Bukhari itu berasal dari kota Bukhara. Karena disebut Al-Bukhari, dia berasal dari kota Bukhara. Ini disebut Al-Khwarizmi, berasal dari kota Khwarizm. Terus ada lagi Ardoni Al-Padangi, karena Ardoni dari Padang. Tapi kalau Ardoni penipu, Ardoni Al-Kazab, tidak ada i-nya. Nah, si Bukhari juga lahir di Bukhara, itu Uzbekistan juga. Ibn Sina juga lahir di Uzbekistan. Jadi mereka orang-orang Iran. Iran sekarang, Persia. Nah, Khwarizmi ini orang hebat. Dia Islam, Muslim. Lahir 780, meninggal 850. Dia adalah ahli matematika, astronomi, astrologi, geografi. Hebat dia. Dia namanya polimath. Orang polimath yang tahu banyak tentang sesuatu. Itu tahu semua, bukan sekadar tahu. Kalau saya ekonomi sekadar tahu, politik sekadar tahu. Dia enggak. Dia benar-benar tahu. Namanya itu polimath. Nah, Khwarizmi ini mengarang buku, ada 5 buah buku yang dia buat. Aljabar, Diksi Atom, Rekonstruksi Planetarium, yang sekarang dipakai itu oleh penerbang. Pakai koordinat. Itu Khwarizmi yang bikin. Astronomi, perbintangan, planet, segala macam. Dan yang terakhir, yang lucu, Khwarizmi seorang Islam yang merancang kalender Yahudi. Jadi orang Islam itu baik rupanya. Rancang kalender. Nah, si Khwarizmi membuat angka 1, 2, 3 sampai 0. Itu angka aslinya. Yang saya lihat itu adalah angka aslinya. Itu adalah angka asli yang dibuat oleh Khwarizmi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Kenapa itu angka 0? Karena tidak ada sudutnya. Kenapa angka 1? Karena sudutnya cuma 1. Kenapa angka 2? Sudutnya ada 2. Bapak Ibu bisa perhatikan. Angka 3, sudutnya 3. Ada 3 buah sudut. Angka 4, ada 4 buah sudut. Angka 0, tidak ada sudut. Maka disebut 0. Tidak ada sudutnya. Itulah Khwarizmi yang menciptakan angka. Kita bersyukur beliau lahir dan membuat angka. Sehingga selamatlah kita untuk memperjelas yang tadi-tadi. Oke, silakan dilanjut. Kita gunakan sekarang angka itu. Coba lihat sekarang. Kurus 50 kilo. Gendut 75 kilo. Jauh di mata, dekat di foto. Jauh 92 kilo. Yang dekat 7 kali 10 pangkat min 5 kilometer. Wah, ini apa ini angkanya? 7 cm. Cuma ditulis dengan cara gaya-gayaan gitu. 7 kali 10 pangkat min 5. Nolnya 5. Di 7 cm. Coba lihat yang tinggi. 163 cm. Oh, terbalik ya? Yang sedang malah kebalik. Kebalik saya membuatnya. Gak apa-apa lah. Anggap saja yang tinggi itu 171. Yang sedang itu 163. Yang pendek itu 117. Sekarang boleh ketahuan bahwa rupanya si gendut 75 kg. Jelas. Itu dia 1,5 kali lipat daripada yang si kurus. Kalau ada orang lain beratnya 100 kg, maka si gendut menjadi kurus dibandingkan dengan yang 100 kg. Sekarang jelaslah sudah bahwa ada angka yang memperjelas. Jadi kalau kita tidak suka dengan angka, kita hidup dalam ketidakjelasan. Kita bilang begitu saja, banyak. Berapa gajinya? Banyak. Terus, tapi saya dapatnya sedikit. Orang nanya berapa? Nggak tahu. Nggak jelas. Orang yang hidup dengan angka, orang yang hidup dengan kejelasan. Dan itu seringkali perlu. Karena jelas berarti berkawan dengan kejujuran. Orang nggak jujur biasanya yang gitu. Bilo ke rumah, mau ke rumah kapan? Nanti kapan? Sebentar lagi, berapa menit? Besok-besok lah, kapan itu? Orang jujur nggak begitu. Saya datang jam 9 hari Kamis. Ada angka di situ. Jam 9 hari Kamis. Jelas. Istrinya berapa? Istri saya banyak. Nggak jelas. Orang jujur akan bilang, istri saya 3. Perawan semuanya saya nikahi. Kira-kira begitu. Oke, kita lanjut. Sudah jelas angka itu sekarang. Kita lanjutkan. Ada lagi yang memperjelas yang lain. Grafik dan tabel. Kita anggap ini statistika juga ini, padahal enggak. Grafik dan tabel itu sebetulnya semua orang pakai. Kenapa? Akan mempermudah, mirip dengan angka. Masalahnya adalah grafik atau tabel bisa dibuat kalau ada angka. Jadi ketika angka tidak cukup jelas, ketika angka itu banyak, lalu tidak jelas, mulailah kita bikin menjadi grafik sehingga dia jelas. Kita buat tabel, kita ringkaskan angka itu jadi jelas. Jadi mudah kita menafsirkan grafik dan tabel. Sekarang kalau kita lihat grafik COVID itu, lebih tinggi grafik terpaparnya yang positif. Sementara grafik meninggal itu paling bawah. Berarti makin sedikit orang yang meninggal karena COVID. COVID-nya makin banyak, makin tinggi grafiknya, tapi yang meninggalnya semakin sedikit. Syukur-syukur nanti yang meninggal nggak ada lagi, yang kena juga nggak ada lagi. Amin. Kita lanjutkan. Nah, ini grafik itu. Yang sebelah kiri bulat-bulat itu, ketahuan dari situ persentasenya berapa. Berapa persen, nampak dari warna. Semalam saya dikirimi Pak Padli, dikirimi grafik pakai bulat-bulat. Ketahuan bahwa ternyata sarjana terbanyak sekarang yang ikut ini. Sarjana yang paling banyak. Terus yang paling banyak juga ikut siapa? Yaitu pustakawan. Paling banyak ikut hari ini. Oke, itu grafik dan tabel. Jadi di perpustakaan perlukah grafik dan tabel? Perlu untuk memperjelas. Kita bisa buatkan grafik dari berapa orang pengunjung per hari. Sekarang 5, besok 7, besoknya lagi 9, maka grafiknya menaik terus. Kalau ditanya oleh bos kita, bagaimana peminjaman? Naik Pak. Karena itu kami butuh
Butuh apa? Ya kami butuh dana tambahan, kami butuh pegawai tambahan. Karena peminjaman kami naik terus. Atau turun peminjaman. Kenapa turun peminjaman? Oh, karena pekerjaannya enggak. Mungkin orangnya pemarah. Enggak mau orang minjam-minjam. Atau pemustakanya yang lagi malas-malasan. Libur misalnya. Jadi dengan grafik dan angka tadi, kita bisa mengambil keputusan. Kita bisa mengambil pilihan-pilihan. Kita bisa ngomong. Kita bisa bilang kepada orang tua kita, "Ma, tolong kasih duit, karena duit saya habis. Kemarin ada 1.500, sekarang tinggal 100 rupiah. Sementara harga nasi itu 1.000 rupiah, tolong tambah 900. Angka, grafik membantu kita mengambil keputusan, menentukan pilihan, juga membantu kita untuk bermohon atau meminta sesuatu. Maka di perpustakaan mestinya ada grafik tentang berapa pengunjung, berapa peminjam, berapa pengembalian. Jadi kalau orang tamu-tamu datang ke perpustakaan jelas, harus ada tabel sebetulnya. Berapa peminjaman sehari, berapa seminggu, berapa sebulan. Ini di UNP juga nggak ada ini. Saya sedang menapu air di dulang ini. Ditepuk airnya, kena muka sendiri. Kita nggak punya itu. Padahal mestinya di perpustakaan punya. Itu statistika paling sederhana. Perlu grafik dan perlu tabel. Oke, kita lanjut. Kita masuk kepada statistika yang sebenarnya lagi. Nah, ini lagi. Manusia itu rupanya terbatas kemampuannya. Kita tidak bisa melihat semuanya. Kita hanya bisa betulnya melihat sebahagian. Ketika kita dihadapkan kepada banyak hal, kita dihadapkan dengan banyak orang ramai, itu sulit bagi kita. Nggak jelas juga, kembali lagi. Sudah pakai angka tapi nggak jelas lagi. Kenapa? Terlalu banyak. Nggak sanggup kita. Kalau memang sebanyak itu harus diolah angkanya, wah itu memang sulitlah statistika itu. Misalnya angkanya ada sebanyak orang Indonesia, 267 juta orang. Catatlah usianya semua. Maka ada angka-angka tentang usia sebanyak 267 juta. Itu membayangkan saja kita sudah mumet. Membayangkan saja sudah, jangan kerjakanlah. Kita hanya bisa melihat sebahagian. Nah, statistika membantu kita untuk melihat sebahagian. Dan itu sudah oke. Sudah cukup melihat sebahagian. Jadi kalau nanti kenalan sama orang, saya cowok, laki-laki, kenalan sama perempuan, nggak usah pula lah saya lihat dari telapak kaki sampai ubun-ubunnya. Per sentimeternya saya perhatikan. Nggak bisa. Itu ada bagian-bagian yang nggak boleh saya lihat. Paling mukanya kelihatan lagi. Ini nggak perlu juga gitu. Nggak perlu. Cukup saya lihat wajahnya. Saya lihat bodinya. Saya lihat mungkin warna kulitnya. Saya lihat usianya. Ada bagian-bagian tertentu dari dia yang saya lihat. Itu cukup untuk menyimpulkan dia ini siapa. Apakah saya akan jatuh cinta ke dia atau tidak? Apakah saya akan benci atau tidak? Tidak perlu semua diperhatikan. Cukup sebahagian saja. Kenapa? Karena kemampuan kita terbatas. Nah, statistika itu mengajak kita untuk melihat sebahagian saja. Kita lanjut. Ini misalnya. Ini gambar dari Miss World, Ratu Dunia. Yang sebelah yang banyak-banyak itu bukan 12. Anggaplah banyak, 80 orang. Biasanya setiap ada Miss World itu 80 orang pesertanya. Rata-rata 80 orang pesertanya. Terus kita ambil cukup sampel saja. Sebagian saja. Kita ingin tahu berapa tingginya, berapa beratnya, berapa lingkar dada, berapa lingkar pinggang, lingkar pinggul. Untuk apa itu? Untuk membayangkan dia cantik atau enggak. Itu cukup dengan lingkar dada, pinggang, pinggul, tinggi dan berat. Kalau tingginya 100, beratnya juga 100, itu gendut itu. Kalau tingginya 200, beratnya cuma 2 kilo, itu kurus. Kayak pensil itu. Lingkar dadanya 80, biasanya 80 itu. 80-90 lah. Lingkar pinggangnya 60, pinggulnya 90, wah itu kayak gitar Spanyol. Bisa kita bayangkan. Nah, tinggi, berat, lingkar dada, lingkar pinggang, lingkar pinggul adalah kriteria yang menentukan apakah
si ratu-ratu ini cantik atau tidak. Kita tidak perlu ambil semuanya, tidak perlu kita ukur semua ratu. Cukup sebagian kecil saja. Yang semuanya kita sebut populasi, yang kita hitung itu kita sebut sampel. Kedua-duanya punya kriteria, hanya dibedakan sedikit. Pada populasi disebut parameter. Mana parameternya? Tuh, tinggi, berat, lingkar dada, lingkar pinggang, lingkar pinggul. Itu parameter namanya. Parameter untuk menandai populasi. Pada sampel namanya statistik. Dia barang yang sama. Cuman statistik itu dari sampel. Kalau sampelnya kita ukur, itu namanya statistik. Kalau populasinya, itu namanya parameter. Tinggi juga. Tinggi badan dari sampel, itu namanya statistik. Tinggi badan dari populasi, namanya parameter. Mengapa kita harus ambil sampel? Nggak sanggup kita menghitung semua. 80 orang mau kita ukur semua, nggak sanggup kita. Nah, kita ambil saja 3 orang. Bolehkah itu? Boleh. Statistika membolehkan. Oke, kita lanjut. Misalnya, setelah kita ukur, ternyata tinggi badannya 170/18, rata-rata. Dari yang 3 orang tadi. Ada yang 180, ada yang 170. Enggak boleh itu. Di bawah 170 nggak boleh. Jadi syarat Miss World itu 170 tingginya. Jadi misalnya tingginya 170 satu orang, yang satu lagi 171, yang satu lagi 170,5. Maka kita ambil tengah-tengahnya saja, 170,18. Itu diukur. Jadi statistik itu benar-benar diukur. Yang 3 orang di samping kanan itu, yang sampel itu diukur, benar-benar diukur. Pakai meteran. Beratnya 60 rata-rata. Kita ukur, kita timbang. Terus lingkar dadanya kita ukur juga. Lingkar dadanya 90. Kita ukur juga lingkar pinggangnya. Kita ukur juga lingkar pinggulnya. Yang 3 orang. Yang sampel itu kita ukur benar-benar. Kita ukur. Berdasarkan ukuran dari sampel yang namanya statistik. Jadi ukuran sampel itu namanya statistik. Berdasarkan itu kita duga-dugalah berapa ukuran dari populasi. Kita terka-terka, kita duga-duga. Kalau misalnya berat badannya 60, yang 3 orang ini 60, maka yang 12 itu kira-kira 50 sampai 70. Apakah itu tepat? Tidak. Tidak tepat. Namanya juga diduga-duga. Jadi kalau gitu, sampel dihitung. Iya, sampel diukur. Sementara populasi hanya diduga. Kita tidak perlu ambil seluruh orang Indonesia. Cukup ambil beberapa saja, lalu kita bilang, oh, orang Indonesia ternyata pintar-pintar. Orang Minang lah. Orang Minang Kabau. Sering kita bilang orang Minang cerdik-cerdik. Kenapa? Karena ternyata ada beberapa orang Minang yang cerdik. Dari 4 pendiri Indonesia, 3 orang Minang. Hatta, Syahrir, dan Tan Malaka. Ibrahim Musa Datuk Tan Malaka, Muhammad Hatta, dan satu lagi Sultan Syahrir. 3-tiganya orang Minang. Satu lagi orang lain Soekarno. 4 inilah pendiri Indonesia. Berdasarkan itu, kita simpulkan seluruh orang Minang itu cerdik-cerdik itu. Kok bodoh dia, kalaupun bodoh-bodoh dikit. Kalaupun pintar, dia lebih pintar dikit. Karena kita nggak bisa ukur semua orang Minang. Kita ukur yang hebat-hebat saja. Yang semua orang Minang kita duga-duga saja. Ini prinsip dari signifikansi dan interval konfidensi. Oke, kita lanjut. Nah, ini sekarang. Itu angka tadi. Statistik di tabel. Yang beratnya 60, lingkar dada 90, dan 60, 90, 170,18, itu kita benar-benar hitung. Kita benar-benar ukur.
benar-benar diukur pakai meteran, pakai timbangan, diukur. Yang 3 orang tadi kita ukur. Hasil ukurannya kita taruhlah, dapat ukurannya itu 170, 60, 90, 60, 90. Itu hasilnya, ukurannya. Kemudian ukuran ini kita bandingkan dengan tabel nilai kritis namanya. Ini jangan pusing. Ini sudah ada orang yang mengukur. Saya pernah beri contoh kepada anak sendera Tasik. Kalau kita mau tahu apakah gitar kita itu cocok dengan nada yang sebenarnya, kita bunyikan garpu tala. Jadi kita bandingkan. Nah, statistik juga gitu. Agar apa gunanya kita membandingkan dengan tabel? Agar kita bisa tahu berapa parameter. Kalau berat badan yang 3 orang tadi 60, kira-kira di parameternya yang 12 orang tadi berapa ya beratnya kira-kira? Yang 3 ini 60 ini, yang 12 berapa? Tapi bolehkah 60 itu dipakai sebagai dasar? Apakah 60 itu boleh dipakai sebagai dasar? Jangan-jangan nanti parameternya justru bukan 60, tapi 70 sampai 90. Bisa saja begitu. Apakah 60 bisa jadi patokan? Berat 60, bisakah jadi patokan untuk menduga berat yang 12 orang? Itu pertanyaannya. Kalau bisa namanya signifikan, kalau tidak namanya tidak signifikan. Hasil pengukuran yang kita dapat tadi, yang kita ukur benar-benar, yang kita hitung benar-benar itu, kita bandingkan ke nilai kritis. Ini prosedurnya. Semua rumus statistika begitu. Lalu, kalau dia lebih daripada nilai kritis, 60 itu lebih dari nilai kritis yang ada di tabel, maka kita katakan 60 boleh dipakai untuk menduga parameter. Kalau kurang 60 itu dari hasil tabel, maka yang 60 berat itu tidak boleh dipakai. Dia tidak signifikan. Jadi, statistik kita hitung, kita ukur, parameter kita duga. Untuk menduga parameter, kita harus yakinkan diri kita dulu. Statistik ini bisa dipakai atau tidak. Untuk menentukan apakah bisa dipakai atau tidak, kita bandingkan dengan tabel yang sudah dibuat orang sebelumnya. Kalau lebih harganya dari tabel, maka dia bisa dipakai alias signifikan. Maka dapatlah oleh kita hasil pendugaan. Tadi beratnya 60, maka yang 12 orang yang tidak kita ukurkan cuma 3, yang 12 tadi kira-kira 50 sampai 70. Lingkar dadanya 90, yang 3 orang tadi. Maka kita perkirakan lingkar dada semua ratu dunia itu sekitar 80 sampai 100. Kira-kira. Karena dia kira-kira, maka tidak mungkin dia tepat 100%. Pasti ada yang kurang, ada yang salah duga. Menduga sesuatu tidak mungkin tepat. Pasti ada melesetnya, pasti ada kesalahannya. Dalam statistika disebut itu alfa. Errornya. Alfa itu biasanya dari 0 sampai 30. Ilmu eksak mengizinkan sampai 10. Ilmu sosial mengizinkan sampai 30% salah. Contohnya begini. Kalau pesawat terbang, pabrik pesawat terbang, itu 0 alfanya. Tidak boleh 1%. Harus 0%. Semua pesawat itu harus diukur. Harus diuji. Tidak boleh seperti tadi. Ratu 12 diambil 3 saja. Pesawat 12, ukur ke 12-nya. Kenapa? Karena tidak boleh salah duga. Tidak boleh salah duga. Nanti jatuh dia. Maka ilmu eksak biasanya 10% salah. Itu sudah maksimal. Baik, kita lanjut. Nah, interval kompetensi itu yang di dekat parameter. Satu klik lagi. Ya. Nah, hasil pengukuran dan perhitungan tadi, kita ukur tadi pakai meteran, kita hitung menggunakan rumus statistika.
Jadi statistik hasilnya, penghitungnya statistika. Biasanya orang campur aduk tuh. Statistik sama saja dengan statistika. Padahal dia beda. Satu, hasilnya, statistik adalah hasil, sementara statistika rumusnya. Statistika itu rumusnya, hasilnya statistik. Jadi semua perhitungan statistik itu diperoleh berdasarkan menghitung dengan cara menggunakan statistika. Oke, kita lanjut. Nah, ini misalnya. Ukuran-ukuran statistika itu, ini saya beri contoh cuma 5 saja. Enggak semua saya kasih contoh, 5 saja. Ada biasanya rata-rata, ada biasanya median, modus, simpangan baku, variansi. Contoh modus begini, setiap dia lewat rumah kita, dia selalu bawa pancing, bawa joran. Tiap lewat rumah, pasti lewat bawa joran. Tiap lewat rumah, bawa joran. Sudah 3 hari, bawa joran terus. Hari keempat, enggak bawa. Hari kelima, enggak bawa. Hari keenam, bawa lagi. Kita lihat, ternyata dia bawa jorannya 4 hari. Tidak bawa 2 hari. Kita bisa katakan bahwa dia membawa joran biasanya. Itu namanya modus. Sering begitu, itu namanya modus. Rata-rata, nanti acara ngitungnya tidak saya sampaikan nanti sajalah. Nah, rata-rata pada parameter lambangnya mu. Lambangnya mu. Pada statistik lambangnya X bar. Jadi, X bar itu dihitung. X bar dihitung. Mu parameter diduga. Tidak dihitung. Diduga berdasarkan X bar. Nah, statistik itu diukur dan dihitung menggunakan statistika. Lalu parameternya kita duga berdasarkan statistik. Statistik adalah ukuran-ukuran dari sampel, parameter ukuran dari populasi. Nanti kita ngomongnya, terakhirnya menyimpulkan untuk populasi. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan. Nah, sekarang ini jenis data. Jenis data. Data ini berupa angka. Kalau statistika itu berupa angka. Ada 4 jenis data. Lanjut. Ada 4 jenis data. Nah, ini jenis data itu. Data itu jenisnya 4. Yang pertama rasio. Yang kedua interval. Yang ketiga ordinal. Yang keempat nominal. Rasio, interval, ordinal, dan nominal. Rasio itu apa? Rasio itu nolnya mutlak. Nol itu benar-benar nggak ada. Kalau Bapak Ibu tanya saya, berapa duit yang ada di saku saya? Kalau saya bilang nol, berarti memang tidak ada duit saya. Tidak ada duit saya. Kalau untuk rasio. Tinggi badan, itu rasio juga. Tinggi badan. Nggak ada tinggi badan orang yang minus. Berapa tingginya? Minus 53 cm. Nggak ada. Kalau tingginya 0, berarti nggak ada. Jadi nolnya benar-benar 0. Terus minusnya tidak ada. Untuk data rasio, nolnya benar-benar tidak ada. Minusnya tidak ada. Nah, untuk data interval, nolnya ada. Minusnya juga ada. Kok bisa ada sama ada? Apa itu? Misalnya temperatur. Suhu. Temperatur. 0 derajat bukan tidak ada. 0 derajat adalah 0 derajat Celcius itu adalah saat es membeku. Adakah dia? Ada. Min 7 derajat Celcius ada. Kalau musim dingin di luar negeri itu sampai min 45 katanya. Min 45 derajat Celcius. Orang kalau keluar mati itu. Ada minus. Jadi minus bukan berarti tidak ada. Ada. Itu namanya interval. Angkanya ngarang-ngarang saja. Nolnya bukan nol. Bukan tidak ada. Ordinal sekarang. Ordinal ini biasa dipakai orang untuk ranking. Jadi juri nyanyi.
Juri nyanyi itu biasanya pakai angka nilainya. Nilainya 75, nilainya 90, nilainya 102, itu nilai. Tapi nanti yang diumumkan bukan nilainya. Juara 1, juara 2, juara 3. Maka 1, 2, 3 itu namanya data ordinal. Orang juga nggak pernah nanya, kamu kemarin ikut lomba nyanyi, ikut berapa nilainya? Nggak ditanya. Nomor berapa, ranking berapa? Nggak nilainya yang penting. Itu data ordinal. Nominal, lebih parah. Yang penting bukan angkanya tadi, tapi berapa banyak yang sekian. Misal, kita ukur tinggi orang, tinggi badan orang, kita ukur. Ini tingginya sekian, 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 sekian. Dapatlah 5 buah angka. Yang kita pertanyakan bukan tinggi badannya berapa, tapi berapa banyak orang yang tingginya sekian. Jadi kita tanya itu jumlahnya. Misalnya begini, kita tanya gaji orang, ada yang bilang 1 juta, ada yang bilang 2 juta, ada yang bilang 3 juta, ada lagi 2 lagi, macam-macam disebutnya. Yang kita pertanyakan, yang kita perhatikan, bukan 1 juta, 2 juta, tapi berapa banyak orang yang gajinya 3 juta. Mungkin 2 orang. Itu namanya nominal. Nolnya memang benar-benar nol, jumlah. Perhatikan di tabel sebelahnya, kolom sebelahnya, ukur dan hitung. Rasio dan interval, yang diukur angka itu, yang dihitung angka itu juga. Gak diganggu-ganggu angkanya. Tinggi badan sekian, yang kita hitung juga tinggi badan itu. Kita ukur tinggi badan, angka yang kita peroleh itu yang kita hitung. Kalau ordinal dan nominal, tidak. Kita ukur nilainya, yang kita persoalkan nanti bukan nilainya, tapi peringkatnya. Jadi kita ubah angka ukuran kita ubah dengan membuat peringkatnya. Kalau nominal, angka ukuran kita hitung jumlahnya. Bukan angkanya yang dijumlahkan, tapi berapa banyak yang memenuhi kriteria itu. Maka statistikanya pun berbeda. Yang 2 di atas statistika parametrik, yang 2 di bawah non-parametrik. Statistika parametrik lebih sulit sedikit, agak sulit, tapi lebih tepat. Non-parametrik lebih mudah, tapi kurang tepat. Bolehkah dipakai 4-4-nya? Apakah boleh pakai parametrik atau non-parametrik? Ya boleh, boleh saja. Tidak ada larangan. Selama kita jujur mengatakan, ini saya hitung, penelitian saya pakai non-parametrik. Saya pakai data ordinal. Jujur saja. Itu boleh. Yang tidak boleh, kita pakai data ordinal, kita sebut rasio. Itu tidak boleh. Selama kita jujur, iya boleh. Oke, kita lanjut. Nah, dalam statistika juga, orang biasanya memperhatikan 2 hal. Perbedaan dan hubungan. Semua penelitian selalu ngomong perbedaan atau hubungan. Ini penelitian kuantitatif loh ya. Yang kuanti. Biasanya cuma ngomong soal beda atau soal hubungan. 2 saja. Hubungan atau perbedaan. Jadi penelitian ilmiah hanya 2 itu. Hubungan, perbedaan. Berarti statistikanya ada statistika untuk perbedaan, ada statistika untuk hubungan. Kita sudah bagi tadi, ada statistika parametrik, ada statistika non-parametrik. Digabung lagi, ada statistika perbedaan, dan ada statistika hubungan. Coba kita lanjut, kita lihat gabungannya. Satu lagi. Nah, ini jadinya. Statistika ada yang parametrik untuk perbedaan, ada parametrik untuk hubungan. Ada non-parametrik untuk perbedaan, ada non-parametrik untuk hubungan. Nah, itu contoh-contohnya. Ada UGT, ada korelasi Pearson, ada K-kuadrat, ada korelasi Spearman. Pak Fadli punya ini jaringan internet. Halo Pak Fadli. Ada jaringan internet? Iya Pak. Nah, oh ya. Ada Pak. Juga. Ini kan kita pakai internet. Itu untuk lihat UGT-nya bisa diklik yang bulat itu.
Lihat uji T-nya. Uji T. Ada bulat tuh, diklik bisa. Yang bulat dekat uji T itu. Ada bulat di sana. Lingkaran bulat kecil. Dekat uji T, tulisan uji T. Tuh. Itu bisa diklik. Dia akan pergi ke internet. Memperlihatkan uji T. Tak keluar dia. Hilang deh. Hilang ya. Ayo udah, nggak jadi. Nggak jadi Pak Bandi. Nggak jadi. Itu dia, keluar. Ini uji T. Saya pilih bahasa Inggris bukan sok Inggris. Tapi biasanya kalau bahasa Indonesia nggak lengkap. Bapak Ibu bisa pelajari ini nanti. Ambil bahasa Inggrisnya tapi. Dengan bahasa Indonesia. Itu uji T-nya, rumus-rumus saja isinya. Nggak apa-apa, nanti kita nggak pakai rumus. Kita pakai komputer saja. Dah, oke Pak Barli, kembalikan. Ya, kita lihat PowerPoint-nya lagi. Saya sebetulnya mau tunjukkan cara ngitungnya tadi. Cara ngitungnya pakai internet, pakai komputer. Jadi rumusnya kita nggak usah pedulikan. Oke, nah uji T, korelasi Pearson, Chi kuadrat, korelasi Spearman itu contoh saja. Dia banyak itu. Parametrik perbedaan itu banyak. Parametrik hubungan juga banyak. Saya beri contoh cuma satu-satu saja. Nah, untuk ngitungnya gimana? Ya, pakai komputer. Pakai program ada. Pakai MATLAB bisa. Pakai Excel bisa. Pakai SPSS lebih bisa. Jadi nggak usah ditakut-takuti. Oh ini susah, ini enggak ada susah. Ngitungnya nggak susah. Tapi konsepnya yang penting kita kuasai. Kalau menghitungnya serahkan kepada komputer. Memang tidak mungkin kita selesaikan hari ini, tunjukkan semua, tidak mungkin. Karena statistika itu sampai berapa banyaknya itu. Itu kuliahnya ada yang sampai 4 tahun, S1. Ya, tapi kita, yang penting bagi kita bagaimana makainya. Nah, kita hitung-hitung itu nanti pakai komputer saja. Saya bisa sediakan waktu, entah PK, MIPD, sediakan waktu untuk komunikasi, saya mau. Terus kalau misalnya pribadi juga nanti hubungi saya akan beritahu. Kita Zoom pula berdua-dua gitu. Misalnya Pak Wawan Setiawan itu mau tahu, oke, ayo kita komunikasi nanti. Kalau mau ya, kalau mau. Gimana Pak ngitungnya tadi yang katanya mudah? Ayo kita komunikasi saja berdua. Ini karena teknologi saja ini, tidak masalah tadi. Saya tidak bisa tunjukkan sekarang. Misalnya Ibu Mutia Farida, boleh juga konsultasi. Iya kan Bu Mutia itu dengan saya itu jauh juga jaraknya. Kita jaraknya jauh di mata. Tapi kita dekat di video call. Bu Mutia itu dekat di video call sama saya. Kalau Bu Meli juga jauh di mata, dekat di ruangan. Ruangannya dekat saja. Jadi Bapak Ibu, untuk tahu semua ini silakan komunikasikan kembali, boleh dengan saya atau melalui Pak Arwendria, melalui PKMIPD, biar kita bisa komunikasi terus. Ini baru awal-awalnya. Oke, silakan dilanjut. Kita sampai pada bagian akhir bahwa ini yang kita bicarakan tadi ada 7 macam. Kita bicarakan perbandingan dan perbedaan, itu prinsip dasar awalnya. Kita gunakan angka untuk perbandingan itu. Kita gunakan grafik dan tabel untuk perbedaan dan perbandingan itu. Lalu kita pikir lagi, ternyata kita tak perlu lihat seluruhnya. Kita boleh lihat sebahagian saja. Nah, statistika menyediakan metode itu. Lihat nggak usah semua. Lalu apa yang kita lihat, apa yang seluruhnya sebagian itu data. Datanya berupa angka. Ada 4 macam tadi. Angka semua loh itu. Angka. Terus kalau soal penelitian bagaimana? Ada perbedaan dan hubungan. Jadi ada statistika parametrik beda. Ada statistika parametrik hubungan. Ada statistika non-parametrik perbedaan. Ada statistika non-parametrik hubungan. 4 macam saja. Nah, kita sudah lihat sekilas apa contoh-contoh uji statistika. Saya kira
saatnya mengucapkan terima kasih. Silakan Bu Dian Aspera. Iya, baik. Terima kasih Bapak untuk materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Nah, ini untuk sesi tanya jawab kami juga sudah mengundang Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan ya. Kalau ada yang diragukan, kita bisa share informasi juga dengan narasumber kita. Baik, kita langsung masuk saja ya Pak Ardoni ya. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, ini ada dari Ibu Katarina Eka Oktavilia. Nah, ini pertanyaan Pak Ardoni, saya mau bertanya untuk bidang perpustakaan lebih relevan yang parametrik atau non-parametrik. Jadi mana yang relevan? Misalnya kita mau lihat hasil perilaku pencarian informasi di perpustakaan perguruan tinggi. Saat ini baru sebatas hasil secara deskriptif saja. Mohon sarannya ya Pak. Ya, oke Pak. Mungkin langsung aja ya Pak ya? Oke, langsung. Oke. Baik. Jadi deskriptif ya. Kita mulai dengan deskriptif dulu. Deskriptif itu adalah ketika jumlah sampel kita, jumlah populasi kita sedikit. Misalnya pemustaka kita sedikit. Nggak banyak. Bisa kita kerjakan, bisa kita bisa kita ukur semua. Misalnya pemustaka kita cuma 75 orang. Di SD nih, di SD atau di TK gitu. Pemustakanya sedikit. Maka kita bisa ukur semua, berarti kita pakai deskriptif saja. Ketika dia banyak, terpaksa kita ambil sebahagian. Sebahagian itu namanya inferensial. Pakai uji statistika. Nah, kalau di perpustakaan mana yang dipakai? Parametrik atau non-parametrik? Itu pilihan juga. Parametrik biasanya mensyaratkan lebih 30. Datanya lebih dari 30. Kalau kurang dari 30, itu pakai non-parametrik. Pilihan saja. Jadi di perpustakaan pakai parametrik tidak bisa kedua-duanya. Bolehkah deskriptif saja? Boleh. Nggak masalah. Boleh juga. Jadi non-parametrik dan parametrik persoalannya adalah dari jumlah. Kita mau teliti, jumlahnya sedikit. Cuman 5 orang. Ya, kalau 5 orang pakai non-parametrik. Oh, ada 52 orang. Pakai non-parametrik. Terus datanya ternyata tidak pakai peringkat. Katanya bisa langsung dihitung, itu benar-benar dihitung. Itu boleh pakai parametrik. Nah, kita malas karena hitungan parametrik agak sulit. Non-para juga boleh. Nggak masalah. Kesimpulannya kan nggak akan jauh-jauh beda. Paling ya soal ketepatan yang agak meleset sedikit. Itu saja Ibu Katarina Eka. Oke, ya Bu Katarina Eka, penjelasan dari Bapak Ardoni, mudah-mudahan jelas. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu yang lainnya, ini mungkin mewakilkan teman-teman pustakawan ya Pak Ardoni ya, saya mau menyampaikan ini, masalah-masalah teknis mungkin. Kalau dalam pengolahan perpustakaan, bagaimana sih kita harus bikin statistik layanan perpustakaan? Ini misalnya kayak layanan statistik untuk peminjaman dan pengembalian Pak Don. Nah, jadi dari statistik itu kira-kira informasi apa sih yang akan diperoleh oleh perpustakaannya terkait dengan peminjaman dan pengembalian? Oke. Jadi kalau ada statistik peminjaman misalnya, satu hari itu setelah dari kita catat, hari ini berapa peminjam, besok berapa, lalu setelah sebulan berapa. Jadi kita lihat per hari, ada data, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-30, ada angka-angka jumlah peminjam. Ketika kita bandingkan lagi, yang melayani 1 orang, orang di sana 1 orang. Kita lihat, ternyata 1 hari itu kita melayani 1.000 orang, rata-rata. 1.000 orang. Maka dari situ kita bisa ambil kesimpulan, oh enggak mungkin, enggak bisa ini, 1 orang enggak boleh. Kita butuh 10 orang. Maka kita akan ajukan permohonan kepada lembaga induk kita agar nambah orang. Berdasarkan statistik tadi. Ini apa guna statistik? Agar pimpinan itu bisa terima kita karena kita ngomong pakai data. Kita nggak bisa ngomong sama rektor, sama kepala sekolah,
sama kepala instansi kita, Pak, peminjaman ini banyak orangnya, ditambahlah komputer, pakai komputer lah kami. Ketika dia tanya berapa banyak, kita nggak bisa ngomong, ya nggak bisa. Dia tidak akan percaya. Banyak dia tidak percaya. Tapi kita katakan, Pak, 1000 orang sehari, Pak. Saya cuma sendiri. Jadi tolong belikan komputer. Atau tambah orangnya. Nggak sanggup saya, Pak, 1000. Jam kan cuma 8 jam. Pimpinan akan lebih percaya ketika kita ngomong pakai angka. Sama saja minta sama suami duit. Jangan minta gajinya dikit atau minta gajinya banyak. Suaminya bingung. Tapi katakan saja, kita beli lemari sekian harganya, beli bantal sekian, beli dasi sekian, beli kamar sekian, jadi minta sekian. Jadi suaminya jelas. Saya kira seperti itu. Jadi di perpustakaan perlukah itu? Sangat perlu. Agar kita bisa memperbaiki layanan kita, kita bisa minta tambahan peralatan kita. Seperti kemarin saya ditanya oleh bos itu, kenapa kita bikin perpustakaan baru? Saya bilang, ini luasnya segini, orang datang sekian, jadi satu orang dapatnya sekian meter, kan sempit. Maka perlu dibikin yang lebih luas. Perlu lantainya lantai 6. Ya, walaupun sampai sekarang belum dibangun-bangun juga. Tapi kita tidak akan dipercaya oleh pimpinan kita kalau kita ngomong tanpa angka, tanpa fakta. Fakta itu kita catat dalam bentuk statistika. Kenapa? Karena tidak mungkin pimpinan lihat angka semua. Marah dia nanti. Pak, ini loh Pak, pengunjung kita hari Senin sekian, Selasa sekian, marah dia. Tapi kita ngomong pakai statistika. Pak, pengunjung kita rata-rata sekian. Rata-rata itu statistika. Jadi sebetulnya kita semua sudah biasa dengan statistika. Selama ini nggak dinamakan saja, nggak diberi judul saja. Orang nggak suka ditanya, berapa banyaknya buku? Kelas 00 segini, disebut semua. Marah orang. Tapi berapa rata-rata? Rata-rata sekian. Jadi perlukah statistika di perpustakaan? Sekali lagi saya katakan, sangat perlu. Berhentilah bicara tanpa data. Kalau bicara, pakai data. Dan jangan sebutkan semua data sama orang. Sakit hati orang dengarnya. Sebutkan saja rata-ratanya. Sebutkan tertinggi terendahnya. Sebutkan nilai tengahnya. Sebutkan modusnya. Sebutkan kuartilnya. Semua itu ukuran statistika. Maka dia akan terima. Sekurang-kurangnya kalaupun dia nolak, dasar penolakannya jelas. Saya kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak Antoni. Ini ada pertanyaan selanjutnya Pak dari Ida Pasaribu. Siang Pak Ardoni, bagaimana caranya buat statistik untuk buku yang dipinjam per subjek atau menurut divisi nomor klasifikasi? Jadi bagaimana membuat statistik untuk buku yang dipinjam per subjek atau menurut divisi nomor klasifikasi? Gitu Pak. Oke. Saya langsung jawab. Ibu Ida Boru Pasaribu. Ini pasarnya 1000 ini bukan 100 ya. Ibu Boru Pasaribu. Bikin ini kalau kita ini Ibu mau bikin apa? Bikin tabel atau bikin grafik? Itu tabel dulu ya, tabel. Kalau bikin tabel, maka pada kolom tabel itu pada kolomnya, kan kok tabel itu 2 tuh. Ada kolom, ada baris. Nah, pada kolomnya tulislah subjeknya. Kelas 00, kelas 100 sampai kelas 900. Itu di kolomnya. Jadi ada kolom 100, kolom 200 sampai 900. Berarti ada 10 kolom. 00 sampai 900. Di bawahnya baru tulis angkanya. Itu udah jadi, itu udah jadi tabel. Sudah jadi statistiknya. Sudah selesai. Oh, bikin gambar nanti. Nanti kita masukkan ke Excel. Klik-klik sedikit jadi grafik. Mudah itu. Tinggal Ibu cari di Google saja. Klik di Google cara membuat grafik dengan Excel. Dan tunjukkannya itu. Atau buka YouTube. Ada juga.
cara membuat tabel, keluar di YouTube. Yang penting kita bagi kolomnya yang subjek itu. Atau barisnya juga boleh. Kalau baris berarti 10 baris. Kalau kolom berarti 10 kolom. Udah tinggal isi angka-angkanya. Biasanya itu pakai apa ya? Statistik itu tidak tiap hari dibuat. Dibuat tiap hari tapi disajikan bukan tiap hari. Statistik mingguan, bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, tahunan. Jadi kalau tahunan, kolomnya 100, 200, 300, barisnya Januari, Februari, Maret sampai Desember. Nanti Januari kelas 00 berapa? Februari kelas 00 berapa? Januari kelas 900 berapa? Januari kelas 700 berapa? Tinggal taruh angka-angka di situ. Sudah, itu sudah merupakan tabel. Dan orang melihat sudah mudah. Kan tujuan statistik agar dilihat lebih mudah. Jadi boleh dengan tabel, boleh dengan grafik. Tinggal cari, kalau bisa dengan saya hubungan oke, tapi tinggal di Google juga ada. Tabel untuk perpustakaan pengunjung, ada keluar. Sudah ada itu. Oke, Bu Dian. Oke, baik. Selanjutnya Pak, ini ada, mohon maaf nih Bapak atau Ibu, Nelfris Christopher. Jadi pertanyaannya, selamat siang Bapak, menurut Bapak metode pengukuran apa yang cocok untuk menentukan rasio yang tepat antara jumlah eksemplar dan pengguna dari data peminjaman? Untuk pengadaan eksemplar pertama. Iya, jadi metode pengukuran apa yang cocok untuk menentukan rasio yang tepat antara jumlah eksemplar dan pengguna dari data peminjaman untuk pengadaan eksemplar tambahan. Oke. Ya. Ini bukan lagi rasio yang tadi ya, ini lebih beda nih. Rasio yang saya sebut-sebut tadi dengan rasio ini beda. Kan jumlah eksemplar dengan pengguna. Jadi Bapak gini caranya. Buatlah tabel berdasarkan kelas juga boleh. Itu berapa eksemplar masing-masing kelas. Terus buat juga tabel satu lagi. Berapa pengguna per kelas juga. Berapa pengguna per kelas. Di kelas 100 misalnya jumlah eksemplarnya 50. Kelas 100 juga penggunanya 5. Kelas 200 jumlahnya 10 juga. Penggunanya kelas 100 ada 100, maka kita perlu beli tambahan untuk kelas 200 kira-kira gitu. Bikin 2 tabel. Kedua-duanya dilihat dekat, dibandingkan, lalu disimpulkan dari sana, oh saya perlu beli yang kelas ini, dan tidak seimbang. Jadi Bapak mungkin bisa bagi eksemplar bagi pengguna, itu juga boleh. Misalnya eksemplarnya 100, penggunanya 2, angkanya jadi 50. Pada kelas 100. Pada kelas 200 misalnya penggunanya eksemplarnya ada 50, penggunanya ada 4. Berarti hasilnya 17. Berapa ini? 12,5. Nanti mana angkanya yang besar, itu yang perlu dibeli. Jadi eksemplar dibagi pengguna, mana yang besar angkanya, itu yang dibeli. Pada kelas berapakah angka itu jadi besar? Sayangnya saya nggak bisa tunjukkan dengan Excel. Kalau bisa, saya tunjukkan dengan Excel sebentar ini. Gimana mau lihatkannya ini? Ini juga nggak bisa. Nggak bisa, nampak ya? Jelas ya? Nampak Pak. Agak ngeblur sih Pak. Ya itu masalahnya. Tapi kalau cukup jelas nanti bisa itu. Tapi yang jelas gini, angka yang lebih besar itu yang perlu ditambah. Eksemplar per pemustaka, eksemplar per pengunjung. Mana angka hasil baginya yang besar, itu yang perlu diadakan. Hasil baginya yang kecil, itu tidak perlu. Jadi kalau 100 pengguna, eksemplar, ada 2 pengguna, bagilah dapat 50. Ada 10 eksemplar, penggunanya 1, bagi dapat 10.
Mana yang dibeli? Yang 50. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Oke, baik Pak. Ini sebelum kita menutup sesi tanya jawab terakhir, ini ada yang mau saya tanyakan nih. Mewakilkan juga mungkin dari teman-teman semua. Jadi tadi kita ada membahas terkait dengan data ordinal. Nah, kira-kira data ordinal ini kapan digunakan di perpustakaan, Pak? Oh ya, Bentuknya seperti apa? kapan digunakan ya? Iya. Ginilah, data rasio itu pokoknya misalnya jumlah pengunjung itu rasio tuh. Karena jumlah yang kita hitung, jumlah pula yang kita jumlah yang kita ukur, jumlah kita itu. Kalau data interval biasanya kalau kita buat buat kuesioner pakai sangat setuju itu. Oke. Sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju. Lalu kita beri angka 1, 2, 3, 4. Nah, itu namanya datanya interval. Interval. Nah, ordinal apa? Ini jarang dipakai di perpustakaan. Jarang dipakai. Karena kita juga ya apa yang kita mau bikin peringkat? Nggak ada, jarang dipakai di perpustakaan. Yang paling banyak itu interval sama rasio. Dan nominal. Berapa orang laki-laki yang datang? Laki-laki fakultas A berapa? Laki-laki fakultas B berapa? Perempuan fakultas A berapa? Perempuan fakultas B berapa? Nah, itu nominal. Jadi kalau peringkat jarang digunakan. Ordinal itu jarang. Karena kita juga nggak mikir-mikir buku mana yang lebih bagus kan nggak ada. Atau pustakawan mana yang lebih cantik juga nggak ada. Ya. Pustakawan itu cantik semua. Pustakawan itu cantik semua, jadi nggak bisa dibandingkan. Karena ya manis semua kan. Asal suka tersenyum pasti manis. Jadi para pustakawan, yang perempuan terutama, termasuk laki-laki juga, silakan tersenyum kepada pemustaka Anda. Maka Anda akan manis. Baik, ya terima kasih penjelasannya. Oke, selanjutnya mungkin kita minta pada Pak Arwendria, ada yang mau disampaikan, ada share informasi kita Pak, silakan. Baik, terima kasih Bu Dian, Pak Ardoni. Ini di beberapa perpustakaan juga ada menampilkan statistik perpustakaan dengan grafik, dengan tabel gitu, yang seperti yang Pak Arwendria sampaikan tadi. Bagaimana menghubungkan satu data atau satu gambar statistik kalau bahasa sederhananya. Ini statistik peminjaman, ini statistik pengembalian, ini statistik pengunjung, ini statistik koleksi. Nah, selama ini hanya pajang-pajangan saja tanpa mencoba mengkaitkan satu statistik atau satu data itu dengan data yang lain. Nah, bagaimana caranya sehingga data itu, statistik itu punya makna atau punya informasi yang memberikan kita bisa, pustakawan atau kepala pustakaan bisa mengambil keputusan dari data itu. Itu Pak. Oh begitu, oke. Jadi begini, selama ini kita memang tidak perhatian kepada angka-angka itu. Itu kesalahan pertama. Jadi kalau saya datang ke kantor Pak Wen misalnya, itu saya lihat ada tabel-tabel, ada grafik-grafik, saya nggak lihat tuh, sekilas saja, nggak peduli. Kalau ada pimpinan, bos gitu, nggak usah sebut rektor ya, nanti kena pula sih. Kepala sekolah lah, kepala sekolah, biar aman. Nah, kepala sekolah itu lihat angka-angka dikasih guru, statistik itu, udah malas saja lihat. Itu salah yang pertama. Makanya menjadi tidak ada gunanya. Karena tidak diperhatikan. Maka, itu harus diperhatikan. Lalu bagaimana mengkaitkannya? Dua, ada satu hal caranya. Dengan membedakannya dan dengan menghubungkannya. Misalnya, kita dapat angka pengunjung per fakultas, per nomor kelas. Per fakultas, per nomor kelas. Itu bisa kita olah menjadi sebuah penelitian kecil atau kajian menggunakan uji beda statistika. Apakah benar? Begini.
Statistik yang terpampang itu kan kita ukur tiap hari itu. Benar-benar kita ukur. Tapi itu kan tidak semua mahasiswa yang kita tanya. Tidak semua mahasiswa UMP misalnya. Hanya yang datang ke perpustakaan saja. Sekarang kita ingin tahu, apakah mahasiswa MIPA sering baca sastra enggak? Itu bisa ketemu dengan uji beda. Uji beda itu bikin chi-square misalnya. Itu bisa kita tahu bahwa ternyata mahasiswa MIPA lebih banyak baca sastra dibanding mahasiswa sastra. Kalau begitu, pimpinan perpustakaan mulai mikir, kita tambahlah. Misalnya jumlah mahasiswa MIPA itu lebih banyak, belilah novel banyak-banyak. Berdasarkan, ternyata mahasiswa MIPA lebih banyak juga baca novel. Novelnya kita sedikit. Kira-kira begitu, salah satu cara mengkaitkannya demikian. Jadi dengan menghubungkan atau dengan membuat perbedaan tadi. Itu caranya. Dengan uji beda. Tidak usah yang payah-payah, yang chi-square saja gitu, yang lebih mudah. Nah, itu sudah dapat menyimpulkan sesuatu kita dari situ. Jadi selama angka itu diolah, dijumlahkan misalnya, atau dibagi, dikelompokkan, dibuat grafik, itu akan ada maknanya. Kira-kira begitu. Oke, baik. Bagaimana Pak Arwen? Masih ada yang mau ditanyakan atau share informasi kita? Oke, lanjut. Siap. Sudah. Oke, baik. Mungkin untuk sesi tanya jawab saya close dulu, Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi dari materi kita hari ini dapat kita simpulkan ya, ada nih caption yang sangat ini buat saya, bahwa yang namanya grafik dan tabel akan bisa dibuat jika ada angka. Angka akan mudah ditafsirkan dalam wujud grafik dan tabel. Nah, inilah nantinya yang akan memudahkan pustakawan dalam menentukan atau mengambil keputusan untuk pengolahan perpustakaannya. Oke, baik, untuk sesi selanjutnya, atau mungkin masih ada yang Bapak Ibu tanyakan, silakan mungkin kontak person aja ya Pak Ardoni ya. Oke. Via Shopee. Silakan diberikan nomor HP saya, nomor WA, Facebook, IG juga boleh. Apapun yang punya saya boleh dibagi. Ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Ibu yang telah berkontribusi dalam sesi tanya jawab juga tadinya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya serahkan kembali kepada Bapak Fadli. Silakan Pak Fadli. Terima kasih Bu Dr. Diana Sfera, Emikom, yang telah memimpin diskusi kita pada pagi menjelang siang, dan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Ardoni, MSI, dosen ilmu perpustakaan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Tampak hadir di sini Kaprodinya, Ibu Desrieni, memantau dosennya benaran webinar atau tidak. Terima kasih Bapak Dr. Arwendria sudah mengikuti dan menghosting kegiatan kita pada hari ini. Dan Bapak Ibu yang telah bergabung, pastikan Bapak Ibu mengikuti lanjutan dari kegiatan webinar ini pada Selasa depan, Selasa 7 Juli 2020 di jam yang sama dengan materi bibliometrika untuk manajemen dan evaluasi penelitian. Nah, Bapak Ibu yang hadir di dalam ruangan ini sangat beruntung sekali karena sudah memahami statistik, dan tentu dengan materi bibliometrika untuk manajemen penelitian, Bapak Ibu akan lebih mudah untuk memahaminya. Dengan pembicara Bapak Dr. Joner Hasugian, MSI, merupakan dosen ilmu perpustakaan Universitas Sumatera Utara dan Kepala UPT Perpustakaan USU. Kontribusi peserta, silakan Bapak Ibu klik pada link berikut ini. Bapak dan Ibu, materi Bapak Ardoni sudah dapat di-download di channel di link berikut, beserta kami akan memberikan nomor kontak beliau, nomor WhatsApp, dan email. Bapak dan Ibu, bagi yang berminat untuk mengikuti workshop mengenai statistika untuk pustakawan, silakan menghubungi channel kami PKMIPD atau langsung mengontak
Direktur kami Bapak Dr. Arwendria. Berbagai channel kami, Bapak Ibu, di alamat surat pusat kajian mipd@gmail.com atau channel YouTube PKMIPD Channel atau di Facebook Pusat Kajian Manajemen Informasi, Preservasi, dan Dokumentasi. Atas nama keluarga besar Pusat Kajian Manajemen Informasi, Preservasi, dan Dokumentasi, bekerja sama dengan C Institute Research Partner, serta seluruh sponsor yang telah mensukseskan kegiatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan kepada narasumber. Bapak dan Ibu, room ini tetap akan kami buka selama 15 menit ke depan. Kami persilakan untuk berinteraksi antara peserta, narasumber, atau bertemu dengan teman-teman reuni. Terima kasih Bapak Ibu, dan akhir kata saya Muhammad Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.